Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan bagi setiap kita. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara, seorang prajurit memahami pentingnya menggunakan perlengkapan sebelum melangkah maju ke medan perang. Ini bukan hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk mencapai yang namanya kemenangan di dalam peperangan. Pada masa itu, Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi dan pernah dipenjara, mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dengan kiasan, Paulus menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Untuk itu, jemaat pertama-tama harus kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kuasa-Nya agar dapat bertahan dalam melawan segala tipu muslihat dan serangan iblis serta antek-anteknya melalui ajaran sesat maupun daya tarik dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita harus selalu siap sedia dan berdiri tegap. Hidup adil dan benar sehingga iblis tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kita juga harus rela memberitakan berita pendamaian agar orang-orang mengenal Tuhan dan juga mengalami damai sejahtera. Kita pun harus mengandalkan perisai iman untuk menghancurkan semua serangan iblis yang ingin menjatuhkan dan membuat kita meninggalkan Tuhan. Memakai ketopong keselamatan agar iblis tidak mempengaruhi pikiran kita sehingga kita memikirkan hal yang sia-sia, penuh kekhawatiran dan kejahatan. Dan yang terpenting ialah membaca firman agar mendapat petunjuk dan terlatih menggunakan pedang roh untuk melawan semua serangan iblis. Yang terutama kita harus bergantung kepada Tuhan dalam doa agar kuat menghadapi dan memenangkan peperangan itu. Jadi firman Tuhan dan doa merupakan dua pilar yang sangat penting dalam memenangkan peperangan rohani selain untuk pertumbuhan iman kita. Agar mempunyai dasar dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dan memenangkan peperangan itu, kita perlu selalu membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita berdoa agar pintu penginjilan selalu terbuka dan orang percaya mendapat kuasa untuk memberitakan Injil, sehingga pada akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ini menjadi satu nasihat yang penting bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan. Perlengkapan rohani itu yang harus kita pakai dan kita miliki dalam hidup. Godaan-godaan, tantangan, bahkan tawaran yang dunia berikan, yang mencoba untuk membuat kita jauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan,
Bukan hanya itu, iblis terus berusaha supaya kita meragukan Tuhan dan mempertanyakan kasih Tuhan. Melalui setiap kondisi yang sulit, melalui penyakit, melalui pergumulan demi pergumulan, banyak hal yang membuat kita akhirnya meragukan Tuhan dan kemudian kita mulai meninggalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Paulus memberikan satu peringatan bagi kita. Kita harus mengenakan perlengkapan rohani supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita menjadi orang-orang yang bertahan untuk menghadapi setiap godaan dan juga tawaran-tawaran yang dunia berikan. Membaca dan merenungkan kebenaran firman, melakukan firman Tuhan, punya satu kehidupan doa, bahkan menjadi orang-orang yang kuat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Paulus ingin untuk saya dan Bapak Ibu Saudara miliki dan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong dan mengingatkan kita. Kenakanlah perlengkapan senjata rohani. Berdoalah dengan penuh keberanian dan minta supaya Tuhan memampukan kita untuk berani menjalani kehidupan kita setiap harinya. Karena kita punya Tuhan, karena kita tahu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran yang sudah kami dengar ya Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang punya kehidupan doa. Kami merenungkan firman Tuhan. Kami mengenakan perlengkapan senjata rohani. Sehingga ketika iblis mencoba menggoda kami, iblis mencoba membawa kami jauh daripada Tuhan, kami tidak tergoda. Kami tetap bertahan karena kami tahu kami punya Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami boleh menjalaninya dengan Tuhan, dan sepanjang hari ini kami boleh hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.